Pesinawan menjadi strategis di tengah-tengah kondisi masyarakat yang dimana kita butuh ruang. Ruangnya apa? Ya ruang ngobrol tentang adat, ruang ngobrol tentang melakukan belajar adat, dan ruang tentang pergerakan adat. Sekolah adat menyadarkan kita untuk kembali dalam mempelajari apa yang kita tidak pernah mengalami. Karena menurut saya kitalah yang ketinggalan zaman, bukan sesepuh dan orang tua yang ketinggalan zaman. Karena apa? Untuk bahasa ibu, tulisan, ritual-ritual siapa lagi yang meneruskan. Dari situlah mungkin kita harus sadar bahwa adat itu penting kita ketahui, kita lestarikan, dan kita jaga. Apalagi kita harus melakukannya. Itu sangat penting. Jadi sebenarnya gini, sekolah itu membuat kita jadi jauh dengan jati diri kita sendiri gitu ya, sebagai komunitas etnik gitu. Nah, bukannya kemudian menyalah-nyalakan sistem pendidikan formal, tetapi artinya sebenarnya kita ini juga punya sistem pengetahuan sendiri yang itu dengan itu leluhur kita juga terbukti bisa mandiri gitu, berdaulat gitu ya, bermartabat gitu. Nah, maksudnya ketika kita sebenarnya punya bangunan pengetahuan yang semacam itu, kenapa kita tidak yang punya kesadaran tentang itu, yang punya sumber daya, kenapa kita tidak bersatu untuk kemudian melakukan ya transmisi pengetahuan. Jangan sampai kita silau dengan yang datangnya dari luar, tetapi sebenarnya kita buta dengan jati diri kita sendiri. Maka kemudian dialog dengan para tetua itu kemudian sampai pada kami sepakat segera merintis pembentukan sekolah adat. Kemudian itu menebalkan keyakinan kami bahwa ini satu yang bagus. Jadi ketika kadang kanggo isun sebagai ketua adat ning desa Kemiren. Memang langsung arep-arep iku lari-lari nom-nom iki bisa antusias kanggo njaga lan nglestarikan adat budaya. Krana adat budaya iku dudu krana dinggo tontonan biyen tapi sebagai tuntunan kang mengandung makna-makna tersendiri di dalam adat budaya itu. Berkaitan nampi kehidupan saben dinane iku. Anane pesinawan adat budaya iku ana akhire adat budaya iki sing mandheg saiki gawe sing mandheg nang kene ben tapi untuk sak teruse. Karena adat budaya iku mengandung sejarah juga sejarah makanya sejarah asal usul jati diri orang Osing, wong Osing.
Jadi dengan belajar adat itu kita akan kembali mengenal diri, menggali diri, mengenal diri lebih dalam, karena yang bisa mengenal diri kita ya diri kita sendiri. Dan itu saya temukan ketika saya belajar adat. Iya sira iya kami kamunuron ingsun sira. Entah kenapa ada ketertarikan dari diri saya dengan lantunan-lantunan dari Lontar Yusuf. Itu saya mulai belajar dan dekat dengan adat, dan juga akhirnya saya mencoba mencari pengetahuan kepada para tua-tua di Chungking dan juga kampung-kampung yang lain. Terus saya menemukan banyak kekaguman terkait pengetahuan-pengetahuan yang ada di adat yang menjadikan saya ini semakin tercerahkan lah. Dimana sebelumnya saya ini hanya mendapatkan pengetahuan dari sekolah formal, lalu dengan diskusi dengan para tetua-tetua adat, lalu orang-orang sepuh yang ada di Osing, itu menjadikan saya, oh ternyata gini, ini menarik loh, lebih dari pengetahuan yang saya dapatkan dari pendidikan formal. Tegese penerpati. Menariknya di sekolah adat Pesinawan kita apa adanya, sesederhana apapun itulah kegiatan kita. Kita gotong royong dalam pembelajaran di sekolah adat. Ya kita mulai dari diri kita dan teman-teman, warga sekitar kita ajak gabung, dan Barisan Pemuda Adat juga gabung di pembelajaran sekolah adat Pesinawan. Kita membuka luas untuk umum, untuk orang yang tertarik terhadap kesenian, terhadap adat, terhadap peninggalan-peninggalan leluhur. Kita terbuka sekali untuk itu. Cuma memang kita harus ada yang kita khususkan untuk kawan-kawan kecil, karena tempat ini menjadi tempat meregenerasi ilmu-ilmu peninggalan leluhur. Di sekolah adat Pesinawan bahwa merawat tradisi, mewariskan weluri, dari kata-kata itu saja kita sudah harus bisa memaknai dan melakukannya, bahwa ada tradisi itu penting kita jaga dan kita lestarikan dan kita kenalkan, bahkan harus melekat dalam diri kita dulu.